Hidup tanpa cerita itu kayak kopi tanpa gula, kurang greget. Makanya Podcast Suka CFT hadir buat ngasih kalian cerita-cerita yang bikin lagi. Ayo nonton! Dikulum dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Balik lagi bersama podcast Suka CRT. Kali ini aku gak sendiri ya guys. Aku ditemani teman saya. Gimana ya kesibukannya sekarang? Gak terlalu sibuk deh. 2025 ini apa yang kamu impikan sekarang ya? Paling masuk SMA sama SMA favorit aja. Sebelumnya terima kasih El udah datang ke podcast kita ini. Siap, sama-sama Jack. Langsung saja mau ke materi? Langsung aja boleh. Kita bakalan bahas teks tentang prosedur nih El. Sebelumnya apa maksud dari teks prosedur ini El? Kamu tahu gak? Kalau sepengetahuan aku sih, teks prosedur adalah teks yang berisi panduan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu dengan jelas dan runtut, mulai dari resep makanan sampai cara menggunakan teknologi, semua itu masuk dalam teks prosedur. Kalau diperjelas, dipersingkat, definisinya apa ya? Teks yang memberikan panduan tentang cara melakukan atau membuat sesuatu, Jack. Contoh-contohnya apa sih? Contohnya kayak kita misalnya di FYP kita mau buat resep makanan, kayak gitu bisa. Terus penggunaan kayak kalau kita mau gunain alat elektronik, bisa kayak gitu. Jadi kita tanpa sadar gitu melakukannya sendiri gitu ya? Iya benar. Nah apa saja sih? Struktur teks prosedur itu ada tujuan, alat dan bahan, dan langkah-langkah. Tentunya teman-teman semua juga pasti sudah tahu dan sering melakukannya kan? Pasti kamu tahu dong, pasti ada ciri-cirinya. Oh, udah pasti dong. Udah pasti dong ada ciri-cirinya. Yang pertama itu pakai kata kerja perintah kayak ambil, terus masukkan, campurkan. Kedua biasanya pakai konjungsi seperti kemudian, lalu, dan selanjutnya. Oh, jadi kalau bilang bangun tidur, kemudian buka mata, lalu tidur lagi, itu teks prosedur ya? Nah gitu Jack. Oh. Teks prosedur itu harus ada tujuannya yang jelas. Kalau tujuannya tidur lagi, males-malesan namanya. Oh, siap-siap ya. Fungsinya apa tuh? Kalau fungsinya bisa membantu orang memahami cara melakukan sesuatu, menghindari kesalahan dalam proses, sama menyediakan panduan langkah-langkah untuk hasil yang optimal. Kalau begitu, memang harus tersusun rapi ya? Iya Jack. Makanya teks prosedur itu membantu kita biar apa yang kita lakuin jadi lebih tertata. Contohnya aja resep makanan, jadi lebih enak makanannya. Penting nggak sih teks prosedur itu? Menurut aku sih penting ya. Teks prosedur itu bisa dipakai juga buat hal-hal lain kok. Loh, kayak cara buat prakarya, cara install aplikasi, atau bahkan cara bikin podcast kayak kita ini. Oh iya sih benar juga. Kalau dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari ada manfaatnya, yaitu digunakan di berbagai bidang, kayak misalnya pendidikan, industri, bahkan teknologi. Terus bisa membantu proses belajar dengan lebih mudah, mempermudah komunikasi langkah-langkah yang rumit. Begitu, Jack. Oh, begitu ya. Oke nih, kamu punya tips menulis teks prosedur gak? Ada nih Zack, pasti tujuannya jelas, sudah pasti. Ada 3 nih tujuannya. Yang pertama, tulis langkah-langkah secara runtut dulu. Kalau kita nggak tulis langkah-langkah, nggak bakal jadi dong teks prosedurnya. Yang kedua, gunakan bahasa yang mudah dimengerti, biar orang-orang memahami apa isi tujuan kita. Yang bahasa kita sendiri gitu. Ya, betul. Yang ketiga, jangan lupa detail alat dan bahan. Masa kalau kita mau buat sesuatu nggak pakai alat dan bahan, nggak bakal mungkin bisa terjadi dong. Oke. Siapa ya? Yuk teman-teman, kita bisa ikutin tips dari Gabriel ini. Oke, ini kita di detik-detik ujung akhir pembahasan. Jadi kamu udah benar-benar mengerti tentang teks prosedur itu ya? Ya, udah lumayan sih. Kayak gitu sih ngertinya. Oke, jadi teks prosedur itu teks yang memberikan panduan tentang cara melakukan sesuatu ya? Benar banget, Drake. Aku simpulin boleh?
Ya boleh dong, ngapain tanya, judulnya aja podcast Yuk di akhir pembahasan. Oke, baik. Jadi ringkasan singkatnya adalah teks prosedur adalah panduan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu dengan struktur yang jelas. Teks prosedur membantu kita menyelesaikan tugas dengan lebih mudah. Begitu, Zek. Oke, baiklah teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang teks prosedur. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bermanfaat dan bisa membantu kalian memahami bagaimana teks prosedur itu bekerja di kehidupan sehari-hari. Gabriel, ada pesan-pesan untuk penonton? Kalau dari aku sih jangan lupa ya teman-teman, teks prosedur bukan cuma soal teori, tapi soal praktek juga. Kayak kita misalnya ngebuat makanan gitu ya. Masa kita buat makanan tapi kita nggak tahu cara buatnya kayak gimana? Abang jadi dong makanannya. Nanti amburadul dong. Iya. Coba deh bikin teks prosedur sederhana. Misalnya cara bikin minuman favorit kita yang sering kita minum di sekolah, atau juga makanan favorit kita, atau panduan kegiatan kita sehari-hari. Nah, benar banget guys. Terima kasih banyak Gabriel yang sudah mau jadi narasumber di sini di episode podcast kali ini. Jangan kapok ya. Sama-sama Zaik, santai aja. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Jangan lupa pantauin podcast kita untuk episode menarik lainnya ya guys. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu mengikuti langkah-langkah dengan benar. Saya Jaki pamit undur diri. Dan saya Gabriel pamit undur diri. Makasih semuanya. Dikulung-kulung dikunya. Assalamualaikum semuanya. Aduh mama, ini ada cowok baju hitam membuat saya terpana. Karena gaya rambutnya yang bikin tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa punya. Siapa tahu belum ada. Kita mau masuk kenal, kita mau masuk kenal.
أستغفر الله العظيم. أستغفر الله. أستغفر الله. That's suspicious. That's weird. That's suspicious. That's weird. That's suspicious. That's weird. That's suspicious. That's weird. That's suspicious.
That's weird.